Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Selamat datang di channel Ilmu Islami. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat sehat yang tidak ternilai harganya. Alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Teman-temanku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan amalan yang berjudul Ayat 1000 Dinar, Cara Mengamalkan dan Fadilatnya. Ayat 1000 dinar adalah ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya ayat 2 dan 3 surah dari surah At-Talaq. Menariknya, ayat ini masyhur dengan nama ayat 1000 dinar. Tentu menjadi hal penuh tanda tanya, mengapa ayat ini dinamakan seperti itu? Salah satu kandungan dari ayat ini seperti keutamaan manusia untuk bertakwa kepada Allah. Di dalam ayat tersebut, Allah berjanji akan memberikan jalan keluar dari segala cobaan yang menimpa manusia, serta rezeki yang datang dari segala arah. Semua itu bisa terwujud asalkan manusia bertakwa kepada Allah. Banyak di antara kita, mungkin orang sekitar kita, atau bahkan sobat pembaca yang telah mengalamkan ayat ini, atau setidaknya ingin untuk menjadikan ayat ini sebagai motivasi untuk bertakwa kepada Allah. Hal tersebut insya Allah adalah baik, karena termasuk amal soleh. Dalam mengamalkannya, ada yang menggunakan ayat ini sebagai wasilah atau perantara untuk meminta kemurahan rezeki dari Allah. Adapun caranya bermacam-macam. Ada yang membaca ayat ini dengan jumlah bilangan tertentu, ada pula yang senantiasa mendalami dan mengamalkan ayat 1000 dinar ini. Pada dasarnya adalah bagaimana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Perlu dipahami juga, banyak di antara cara mengamalkan ayat ini yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad, semisal penentuan bilangan atau waktu membacanya. Namun, hal ini menjadi khalifiyah, atau yang mengatakan boleh, ada pula yang sedikit mempersalahkannya. Yang perlu kita sadari bersama bahwa ayat ini memiliki banyak kandungan yang harus diambil dan diamalkan. Ayat 1000 dinar, untuk mengetahui ayat ini cukup mudah, yakni bisa dibuka pada Al-Quran milik sobat sekalian. Buka pada surah At-Talaq ayat 2-3, itu ayat yang dinamakan ayat 1000 dinar. Bacalah dan resapi ini apa makna yang terkandung di dalamnya. Yang menarik dari ayat ini adalah pemakaian sebutan dinar. Pasti banyak yang bertanya-tanya mengapa bisa demikian. Perlu kamu tahu bahwa salah satu fadilah dari ayat ini adalah untuk melancarkan rezeki. Banyak orang yang mengamalkan ayat ini dengan tujuan agar rezeki lancar. Hal ini merupakan bentuk ikhtiar dari setiap manusia, dan itu sah-sah saja. Tidak ada larangan mengenai hal tersebut. Setiap muslim memang harus menyerah segalanya kepada Allah, sebab Dialah yang Maha Pemberi rezeki dan kekayaan. Maka dekati Dia dan taati apapun perintah dan larangan, maka kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan, semisal memudahkan menempuh hajat yang menjadi cita-cita kita. Berikut ini tulisan ayat 1000 dinar dalam bahasa Arab. Kamu bisa melihat gambar dengan seksama. Bila kamu kesulitan memahami dan membaca, cobalah membuka Al-Quran pribadimu. Bacalah dengan pelan dan jelas, sebab hal ini mempengaruhi arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Alangkah baiknya kamu memiliki guru untuk dibimbing dalam mengamalkan ayat ini. Okelah, kamu bisa mulai membaca ayat ini. Semoga hidup ini semakin berkah. Ayat 1000 dinar dan artinya. Arti ayat 1000 dinar surah At-Talaq.
versi MUI seperti berikut ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Manfaat ayat 1000 dinar. Ayat ini memiliki banyak sekali keistimewaan, fadilah, serta makna yang terkandung di dalamnya sangat luas, sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk mengkaji ayat ini serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu, ayat ini memiliki banyak keberkahan bila mengamalkannya. Berikut ini beberapa manfaat dari mengamalkan ayat 1000 dinar. Membantu memperoleh rezeki yang berkah. Mendapat rezeki yang berkah tentu menjadi harapan setiap umat Islam, karena di dalam doanya tidak henti-hentinya untuk meminta keberkahan rezeki dari Allah, sebab tentu banyaknya rezeki bila tidak berkah akan terasa kurang bermanfaat. Dengan mengamalkan ayat ini akan memudahkan kita untuk memperoleh rezeki yang halal dan thayyibah. Dengan istiqomah juga bisa mendatangkan kekayaan rezeki yang tidak bisa ditentukan arah datangnya. 2. Memudahkan dari segala permasalahan. Manusia hidup di dunia mau tidak mau akan terus bertemu dengan yang namanya masalah. Karena sejatinya masalah adalah bagian dari nada-nada atau perputaran fase kehidupan manusia. Kadangkala kita senang dan juga sedih dirundung masalah. Banyak dari manusia yang tidak mampu untuk keluar dari suatu permasalahan dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Tentu hal tersebut bukanlah tindakan yang disukai oleh Allah, karena mencelakakan diri sendiri. Dan masih banyak lagi fenomena manusia dengan masalah-masalah kehidupannya. Dengan mengamalkan ayat 1000 dinar, salah satu fadilahnya adalah dimudahkannya dalam menyelesaikan masalah. Allah adalah Tuhan yang maha segalanya. Pastinya untuk menyelesaikan satu masalah dari makhluk adalah hal mudah, asalkan manusia mau untuk bertakwa kepadanya. 3. Menjauhkan dari musibah. Musibah atau bencana tentunya bukanlah hal yang diinginkan setiap manusia. Tidak ada di antara makhluk yang ingin dirinya tertimpa musibah, kecil ataupun besar. Adapun musibah sendiri juga merupakan ujian dari Allah kepada hamba-hambanya, untuk menunjukkan mana manusia yang benar-benar bertakwa. Salah satu manfaat dari 1000 dinar dengan mengamalkannya secara istiqomah adalah terhindar dari musibah. Allah suka kepada hambanya yang bertaat kepadanya. Ketika dia telah diridho kepada hambanya, insya Allah akan menjauhkannya dari segala bencana dan musibah. 4. Wasilah berdoa kepada Allah. Doa adalah saran manusia untuk berkomunikasi kepada Tuhannya melalui ritual tersebut. Setiap makhluk meminta segala hal kepada Sang Penciptanya. Ketika menginginkan keinginan terwujud, maka manusia berdoa. Saat mendapatkan musibah, manusia juga berdoa agar Allah mudahkan dia untuk menjalaninya. Namun, apakah doa yang kita pasti dikabulkan? Allah adalah maha penyayang kepada setiap makhluknya. Tentu setiap doa akan dikabulkan olehnya. Namun ada cara untuk mempercepat agar doa kita terkabul, yakni dengan banyak mengamalkan ayat 1000 dinar ini. Jadikan amal-amalan tersebut sebagai wasilah dan perantara doa kita kepada Allah, yaknilah Dia akan mencukupi apa yang kamu minta. 5.
Amalan untuk melariskan dagangan. Ayat 1000 dinar merupakan amalan yang cocok diamalkan bagi para pedagang. Tentu, para penjual beda dengan karyawan yang setiap bulannya digaji. Mereka harus berjuang mencari nafkah tiap pagi, siang, dan sore. Oleh sebab itu, tidak ada hal yang dapat menjadi alasan bagi mereka soal rezeki mereka esok, kecuali Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, yakni Allah. Di dalam ayat ketiga surah At-Talaq memiliki yang cukup menarik, yakni bahwa Allah berjanji akan memberikan rezeki kepada makhluknya yang bertakwa dari arah yang tidak terduga. Bisa jadi dagangannya laku terjual banyak, mendapatkan pembeli yang baik, atau kita menjadi penjual yang baik, sebab akan menjadi sebuah rezeki pula ketika kita menjadi penjual yang jujur. Alangkah banyaknya nanti orang yang akan menaruh kepercayaan kepada kita, sehingga transaksi jual beli jadi mudah dan cepat. Semua itu dapat terwujud asal kita menjadi hamba yang bertakwa kepadanya, menjauhi dari perilaku curang, menjual barang-barang yang haram, dan masih banyak lainnya yang harus diperhatikan. Dengan membaca dan mengamalkan ayat 1000 dinar, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bagi manusia yang bertakwa, tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini, kecuali kemurkaan Allah kepada makhluknya. Cara mengamalkan ayat 1000 dinar. Ada banyak cara untuk mengamalkan ayat 1000 dinar. Beberapa di antara masih menjadi perselisihan di antara para ulama. Beberapa cara mengamalkan ayat 1000 dinar dengan benar. Di antaranya sebagai berikut ini. Hadis tentang ayat 1000 dinar. Dari sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, siapa yang membaca ayat-ayat ini, surat At-Talaq ayat 2 dan 3, di depan penguasa-penguasa yang ditakuti kezalimannya, atau saat terjadi ombak laut yang dia takut tenggelam, atau saat berhadapan dengan binatang buas, maka hal tersebut tidak akan membahayakan dirinya sedikit pun. Dicantumkan oleh Imam Asy-Syuyuti dalam kitab Syurul Matsur. Sekian ulasan tentang ayat 1000 dinar dan cara mengamalkan ayat 1000 dinar. Semoga kita bisa mempelajari ayat tersebut dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Demikian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.